Dan saat ini tidak terasa kita sudah ada di hari ketiga proses pembuatan Harper's Bazaar Movie Issues 2025. Di set kali ini aku akan kembali membawakan makanan untuk 6 orang aktor dan aktris yang hari ini sedang bertugas. Sama seperti kemarin, aku membawakan hari ini menunya hari ini adalah nasi Bali dari Bumi Aki Signature. Jadi kemarin aku udah cicipi sebelum dibawa, jadi it's all good, it tastes very delicious. Dan hari ini yang pertama kali akan aku ajak ngobrol adalah, Hi Brian. Halo Kak. Kayak baru ketemu aja gitu, padahal dari tadi udah ngobrol. Tadi udah pemanasan. Ini kamu udah make up? Udah. Udah make up, Udah make up, berarti tinggal ngantri ganti baju. Tinggal ganti baju, nunggu yang lain terus foto bareng. Kayaknya begitu. Iya. Iya. Aku tuh dari kemarin menyaksikan unggahan sosial media kamu mau di Angga. Kalian tuh baru dari mana sih itu? Sundance from Utah. Sundance tuh kayak film festival gitu. Quite lumayan gimana ya, respected world film festival. Dan terakhir kali film Indonesia yang masuk competition di sana tuh kayak sekitar 13 tahun yang lalu. Oh ya. Yes. Jadi 13 tahun yang lalu and then you guys. Ya, yeah, competition ya. Kalau premier kayak ada film sebelumnya. Tapi kalau yang competition ya 13 tahun yang lalu. Dan saat ini berarti film yang kalian bawa kemarin adalah Para Prasuk. Atau kalau Englishnya Levitating. Jauh ya? Yes. Because kerasukan itu diartikan sebagai levitation? Jadi di film ini kerasukannya itu kayak escapism. Bukan kerasukan hantu, bukan kerasukan itu lebih kayak gimana cara orang escape from reality. So you feel like you levitate. Oh, it's me on Monday. You feel like you levitate on Monday, right? You just want to pass through it quick. Iya. Itulah. Dan di film Para Prasuk ini kan kamu bilang berkompetisi. Betul. Berarti kategori apa ya, Barang? Kategori World Cinema Competition. You can cross check me, tapi kayak it's World Asia Competition atau aku lupa. So there's like dari berbagai negara kita bersama Filipina dan lain-lain gitu. Jadi emang dari 70.000 kalau nggak salah yang daftar. Kita top 6-nya atau top berapa? Oh ya? Top 6? Top 6. Dan kalau nggak salah, we were like top 2 kemarin. Really? Yeah. We didn't win, tapi it was still amazing. Amazing journey. Who got the prize? Filipinana, kalau nggak salah, please cross check me, aku lupa. Filipinana itu film dari Philippines. Setahu aku dia yang menang buat competition yang itu. Yeah. Kalau mau sok menganalisa gitu, menurut kamu, pasti kan you guys talk about it also toh. Apa kurangnya film ini kali ini? Sebenarnya menurut aku kalau udah masuk Sundance aja itu gimana ya? If you talk about movies, film yang tayang di Sundance itu sangat-sangat beda semua filmnya. Jadi emang the taste pada ke judges-nya pada akhirnya. You can't really taste of art tuh buat orang tuh beda-beda dan timing juga. Tapi what we loved pas kita sana, walaupun kita nggak menang, kita surprise orang-orang sana kan yang nonton orang-orang sana. Actually really bisa nge-relate in a certain way. Padahal mereka tuh nggak ngerti kayak konsep of kerasukan seperti itu. Tapi mereka bisa terbuai sama emosinya. Tiba-tiba endingnya nangis mereka. Padahal socialnya tentang sosial kita dari Indonesia. Tapi they understand, they can feel the empathy. Dan kenapa nggak menangnya ya? I don't know, maybe next time. Tapi being there aja such a blessing sih. For people di sana terus lihat reviews letterbox-nya sangat such a blessing sih. Yeah. Berapa lama trip kalian itu? Aku lihat dari persiapannya kan kayaknya cukup lama. Kalau tripnya sendiri seminggu lebih di sana, tapi ya persiapan briefing dan lain-lainnya, terus kayak kita pre-promo untuk kita ke Sundance itu udah berbulan-bulan lah sebelumnya. Yeah. Sebetulnya film Para Prasuk ini sudah mulai kamu kerjakan proses syutingnya berapa lama yang lalu sih? 2024. Ya, 2024 akhir. Jadi I think it was in November, kalau nggak salah. November 2024. Ya, udah lumayan lama. Seharusnya udah tayang duluan. Tapi kita seharusnya tayang di salah satu festival, world premiere ya. Tiba-tiba dapat opportunity Sundance ini. Dan Sundance kan awal tahun. Jadi yang seharusnya kita tayang di akhir tahun 2025, we postpone everything karena the opportunity of Sundance itu sangat jarang. So we pushed it all back. Terus we had to have the world premiere
di Sundance. So we were not only competition tapi also the world premiere was in Sundance. Yeah, it was. Boleh dibocorin sedikit untuk yang menyaksikan Brunch with Dave kali ini di kanal YouTube-nya Hapas Bazaar, apa karakter yang kamu mainkan di film Para Prasuk ini? Karakter aku namanya Ananto. Ananto? Muka kayak gini namanya Ananto. Gue baru mau bilang, mau baca sih. Aku melihat pas aku lihat Ananto. Oh ya, nama karakter aku Ananto. Emang di sini tuh the story is, aku basic story-nya aja. Kampung namanya, ada pedesaan namanya Pedesaan Latas. Latas tuh kayak a village yang dimana ya cara mereka entertain themselves, cara mereka menghibur diri mereka masing-masing itu adalah dengan ini, pesta suruh, sambetan. Karena it's the way they entertain themselves. Yes, karena mereka tuh nggak punya bioskop, nggak punya konser, dan cara mereka mereka melewati waktu mereka tuh dengan itu, dengan musik yang sangat repetitif, sangat intoxicating, losing themselves, like gini deh. Kayak kalau kita di Jakarta, we go to clubs. Kan we got so immersed in the music and then we music let go crazy. all hell loose gitu kasarnya. Secara langsung mirip, tapi in a different place. Oke. Jadi kita nunjukin kalau cara semua orang secara langsung pengen lari dari their problems in other ways gitu. Ya, dan karakter aku, Angga sama Chico, kita tuh pengiring lagunya. Kayak aku main tam-tam, Chico main kayak gitar, terus Angga tuh main kayak slompret. Suling. Kita bilang slompret, karena it sounds really specific. Tapi ya suling lah. Oke. Terus dari kita bertiga, kita cari tahu who's gonna be the head leader atau pemimpin dari si Prasuk ini. Dan si Maudi, dia tuh orang yang kesurupannya dia bilangnya, yang enjoy the process of the escapism. Itu Maudi. Unik kan? Unik. Tadinya aku agak ragu-ragu, takut mau datang ke undangan premiernya, tapi setelah mendengar ceritanya dia, kirain horor ya? Iya. Tenang, aku juga gak kuat horor. Aku takut juga penakut. Jadi ini sama sekali gak horor. Ini drama. Drama? Drama, thriller. I don't say sci-fi, tapi kayak gimana? Film itu unik, absurd, fun, a lot. Aku aja kayak I don't know how to feel about this movie, tapi I like it. I don't know how to feel about this movie, but I like it. Iya, karena ada kayak dunia limbonya, ada ini. Emang Mas Regas as the director tuh bener-bener, his mind tuh top. Oke. Kita tuh udah pernah belum sih wawancara Regas? Belum ya? Belum, you have to. Jot that now. Iya. Ya guys, mind. Kita aja yang nulis, pas baca di skrip dia tuh kayak, ini gimana dunia, udah percaya aja sama Mas Regas. Terus pas lihat hasilnya, nice gitu. Oke. Sebagai seorang aktor tuh suka gitu ya. Ini gimana sih gitu? Kalian biasanya mempertanyakan. Cuman for this particular movie handled by that particular person. Yes. Karena kalau emosi atau menurut aku kita menyampaikan emosi atau beberapa adegan yang realistis, itu lebih gampang kita pahami. Soalnya kita bisa, mungkin kayak gini ya. Mungkin kayak pas kita lagi ini. Tapi ini benar-benar nggak ada hal yang kita bisa patokin ke sana karena ini emang dunianya mereka. Dunia palanya mereka. Jadi kita harus ya udah Mas Regas, you take the wheel, kita percaya sama kamu. Nyuruh kita gimana kita ikutin aja gitu. Prediksi kamu kira-kira seperti apa tanggapan penikmat film Indonesia menyaksikan itu? Kayaknya banyak yang akan ketipu kayak gue ya, begitu menyaksikan judulnya Para Prasuk, horor gitu. Iya, mungkin salah satunya, tapi aku jujur nggak tahu. Karena mungkin kenapa kemarin yang di Amerika itu, mereka tuh lumayan kayak, wow, this is so crazy, so fun, this is so new. Karena mereka tidak mengenal hal-hal seperti itu. Kalau di Indonesia kan lumayan, beberapa daerah di Indonesia atau East Asia, there's kayak gitu-gituan kan. Kalau mereka tuh nggak ngerti. Di sini mungkin mereka bisa lebih relate atau lebih mengerti dunianya. Dan hopefully karena mereka lebih mengerti, mereka bisa lebih immersive. Tapi ya harus kita kasih tahu kalau baik orang, kalau Para Prasuk itu bukan horor guys, bukan horor, it's drama. Akan mulai hadir di bioskop itu tanggal 23 April. 23 April. Yes. Masukkan ke dalam agenda kalendermu dan saksikan Para Prasuk. Yes, Para Prasuk. Mungkin the core message is each one of us is actually need an escape. Yes, tapi how long is the escape? Because escape is not always the answer.
I hate you. Udah 3 orang yang janji sama saya kalau film Para Prasuk itu tidak horor. Yang pertama tadi Brian, sekarang Maudi sama Angga sambil menunggu kamera kita nyala. They reassured me kalau pada saat premier aku harus datang karena itu bukan film horor. Betul. It's a commitment. Ini komitmen loh, Kak. Tenang. Angga sama Maudi bilang katanya film itu syutingnya 90% siang dilakukan. Siang. Oke. Dan ini film drama, Drama. bukan film Betul. horor. Oke, apakah aku satu-satunya manusia di muka bumi Indonesia ini yang setelah lihat unggahan sosial medianya berpikir bahwa itu film horor? Mungkin karena judulnya juga nggak, Kak? Iyalah. Biasanya karena judul gitu. Oh. Tapi sebenarnya teman-teman, prasuk di title Para Prasuk itu sebenarnya adalah sebuah profesi. Profesi. Konteksnya prasuk sebagai prasuk sebagai Prasuk adalah profesi dan itu bukan film horor. Prasuk sebagai profesi itu gimana? Apa nih kerjaannya KOL, influencer? Bukan, saya seorang prasuk. oh ya bener, doesn't help ya. Doesn't help. Jadi di sebuah desa itu ada kayak acara coba. gitu kan. Iya, Nah, acara itu sambetan. Nah, Iya. biasanya sambetan itu kita lakukan itu buat bersenang-senang. Oke. Gitu. Jadi mungkin kalau bedanya di desa kan nggak ada bioskop, maksudnya susah buat akses bioskop, mungkin kayak konser musik jarang ada gitu. Jadi salah satu cara mereka untuk bersenang-senang itu ya dari si sambetan ini. Gitu. Oke. Kalau kita misalnya bandingin mungkin Jakarta ya kayak lagi ke klub aja sih, buat Iya. have fun. Precisely tadi Brian juga menjelaskannya begitu. Jadi it's a sense of escapism gitu ya. Escapism, Keren, benar. iya. Dan kita mengikuti perjalanan Angga gitu ya, Bayu, yang ingin menjadi perasuk terhebat lah gitu. Jadi perjalanan ambisi dan impian si karakter Bayu ini. Jadi sebenarnya it's about chasing your dreams filmnya, Kak Dep. Gitu. Nah kamu adalah sang prasuk senior. Dia Nah, bukan itu Banggun, sang Iya. perasuk senior. Oh. Aku adalah teman latihannya Bayu. dia yang dirasuki. Aku yang dirasuki. Oh. Tapi dirasukinya ini bukan kayak jin atau apa gitu loh Kak. Jadi ada kayak roh-roh hewan di Betul, desa itu di ada kota sekitar tersebut. 20 roh hewan. Ada misalnya kayak bulus, Kancil. ada semut, ayam, harimau. Nah itu gerakannya beda-beda Kak, Iya. aku pelajarin semuanya. Yang paling seru roh kutu. Roh kutu kasur. Ini bukan horor, kayak komedi gitu ya. Gue kasih tau ya, lu bayar mau di Ayunda mahal-mahal, lu cuma minta dia acting jadi roh kutu. I would get my money back. Tapi jadi pengen nonton kan Kak? Agak sih, maksudnya membayangkannya roh binatang. Gini Iya. ya, biar kita tuh sama-sama bersyukur kalau kita hidup di Jakarta dan alam merdeka ini ya, kita punya Plaza Indonesia. Kalau nganggur, kita nggak perlu menghibur diri dengan merasuki diri kita dengan roh-roh kutu. Tapi out of my curiosity kan berarti kamu banyak banget adegan yang di luar dari kebiasaan yang biasa kamu lakukan. Terus gimana lo eksplorasi atau eksperimen atau menggali dirinya tuh mau Iya. Jadi kita tuh prepnya cukup panjang ya, kayak hampir 3 bulanan gitu, dengan latihan masing-masing gitu. Kalau dari aku mungkin latihannya banyaknya koreografi dengan Mas Siko Setianto, dan itu memang kita koreografi untuk scene-scene sambetan tersebut gitu. Jadi aku melatih berbagai gerakan roh hewan gitu. Dan yang PR sebenarnya Kak adalah benar-benar melepaskan diri aku untuk dalam proses tarian itu nggak boleh ada self conscious sama sekali gitu. Karena di dalam proses scene tersebut aku memang harus hilang kesadaran gitu kan gitu. Jadi walaupun gerakannya sangat raw, sangat primal, tidak boleh ada kesadaran yang muncul atau tiba-tiba you're self aware gitu. Jadi harus benar-benar lepas dan nyaman dengan gerakan-gerakan yang unik-unik dan di luar nalar gitu kan. Jadi is it hard for you to hard at let first. everything go and just be in the moment? It was hard at first. Okay. Cuman setelah latihan sama Siko berkali-kali, karena awalnya tuh aku juga disuruh, oke, musiknya ini semut, terus aku disuruh nari sendiri dulu.
Oke. Interpretasi Dan sendiri interpretasi gitu ya? sendiri dulu. Wow. Karena yang Gue sih masih disuruh nari jadi semut, gue diem gitu. Kenapa lu diem? Terlalu kecil, gue mana bisa lihat semut nari. Gue diem lah. Mata gue udah hampir +2 gini, lebih gue bisa lihat tuh semut lagi nari. Jadi proses awal tuh bener-bener, hah? Iya nih mas, sekarang. Pokoknya kamu harus bayangin, kamu adalah seorang semut. Jadi dari awalnya canggung apa, lama-lama jadi udah biasa. Begitu itu musik nyala, saya adalah seorang semut. jadi Jangan kebawa di rumah ya, di rumah tiap kali dengar musik nyala, oke yang kamu mau aku jadi apa? Tapi musiknya magis banget sih. Iya. Kita kayak langsung Bener. kebawa ke Transcendental. magis banget. Nah kalau lain Angga, gitu. coba Angga cerita Prep. Kalau aku Roh Lintah. Iya, Roh kita Lintah. sempat ada latihan bareng ya? Iya, itu sempat latihan. Jadi kalau Roh Lintah tuh Lintah kan tidak memiliki kalau hujan. kaki, tangan kan. Oh. Jadi aku menggunakan ya seluruh core tubuh aku gitu, Kak. Oh. Jadi Terus kayak Gitu. ada masanya kita latihan bener-bener dari satu ujung ke ujung lainnya, apa kita berlintah, Berlintah gitu, samping-sampingan. Ada nggak ya tuh? Pertanyaan gue ya gini, kita aja begini, you guys aja refreshing gitu, kan kayak lucu gitu ya. Pada saat kalian actual shootingnya itu nggak pengen ketawa apa atau Malah enggak ya? enggak sih. Oke. Enggak. Tapi kalau nonton justru serius ini sih. banyak komedinya sih. Ada karena kemarin waktu Kemarin di Sundance kan, kita sempat ada world premiere juga di sana. Dan nggak nyangka ternyata komedinya tuh juga kena gitu ya Iya, buat banyak banget orang yang ketawa. sana gitu. jadi Jadi siapa tahu kakak malah jadinya ketawa ya? iya. Bukan ketakutan. Aduh semoga yang bikin gue nggak tersinggung ya kalau efeknya di gue begini. Tadi Brian juga bilang surprisingly ketika pemutaran film di Sundance itu bule-bule yang nggak ngerti culture reference-nya tuh menangkap message dari film ini gitu. Nah pertanyaan aku, this movie talk about escapism, bahwa sebenarnya kita tuh juga butuh kok gitu. Kalau kamu dan Maudy sama Angga, kalau lagi stres atau lagi pengen melarikan diri, apa yang kalian lakukan atau kemana? Angga dulu deh. Aku tuh sering nonton film sih, jadi itu jawaban kayaknya yang aku sering lakukan gitu. Yeah. Tapi menurut aku kita sebagai aktor tuh juga sangat dibantu sih. Jadi kadang-kadang kalau kita pengen jadi karakter yang lain kan kita bisa kayak oke kita lagi nggak jadi diri escaping kita juga. sendiri dulu. Iya. Lari dari realita diri juga kalau acting ya. Iya. Kalau aku mungkin kadang-kadang kalau yang versi produktifnya gitu ya, aku suka banget ke gym. Karena kalau misalnya ternyata kegiatan fisik yang kayak berat itu membuat kita kayak lupa sesaat juga tentang apapun yang secara mental lagi mengganggu kita gitu. Karena yang fisik itu sangat menarik kita ke realita kan, kayak berat nih, jadi fokusnya ke situ. Jadi mungkin itu paralelnya dengan koreografi dan tarian yang memang sangat-sangat fisikal juga. Di luar dari itu, aku tuh ngerasa kayak kalau misalnya aku ke konser musik atau kayak dengerin konser musik yang rame-rame gitu, Kak Dev pernah ngerasa gak sih yang kayak semua orang berfokus kepada si penyanyi atau apapun itu yang kita tonton bersama-sama, terus kita kayak hilang dalam pengalaman kolektif yang semuanya That's the term ya. Pengalaman kolektif yang bersama-sama itu, dan sambutan ini tuh sebenarnya juga pengalaman kolektif itu biasanya dilakukan dengan beramai-ramai dan semuanya menari bersama gitu. Jadi euforia kolektifnya itu sangat-sangat terasa. It reminds me of going to a Concert music. Music concert. Yeah. Gitu. Interesting. Ya kan? Yeah. By the end of this, you're gonna want to watch. Iya. Karena film ini sudah dapat disaksikan as per 23 April. Oke. Jadi udah berapa persen tertarik untuk menonton film Para Praset? Actually dari ngobrol sama Brian, I am sold. Cuman aku senang aja ngerjain kalian. Thank you so much for chatting with us. Ini adalah tahun pertama mau terlibat di movie issue Hafiz Bazaar? I think so. Yes, ini tahun pertamanya Maudy.
So welcome on board. Hopefully tahun depan jadwalnya cocok lagi. Kalau Angga udah 2 apa 3 kali ya? Iya, kurang lebih 2 atau 3 kali. Thank you for Terima the support. kasih. Thank you for the support. Terima Thank you kasih. for the support. Thanks Kita for ketemu di having bioskop us. untuk menyaksikan jejak para perasuk dalam bahasa Inggrisnya Levitating. Dan saat ini setelah menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kalian atau abis ini kalian masih ada lanjut kegiatan untuk movie issues-nya? Abis ini kayaknya ada mungkin digital. Ya, Oke, syuting konten digital. Kali ini aku mengganggu kegiatan mereka sebentar untuk bisa menyapa penonton setiap Brunch with Dave to Go yang telah menantikan tidbits obrolan kali ini. Amanda kembali hadir, Lutasha dan juga Iqbal. Yes, Aku tuh baru kali ini gak sih ngobrol sama kamu di Brunch with Dave? baru pertama kali. Iya ya? Iya. Oh. Harus ada lagi. Harus ada lagi Kalian kan? nggak pertama kan? Enggak. There's always a first time for everything guys. Yes, true that. Itu aja. Tapi satu persamaan kalian tiga-tiganya ini bukan keterlibatan pertama di movie issues-nya Bazar. Bukan. Yes, Bukan. Sudah berapa kali? Total kamu 2 kali. Aku 2 kali. Lutasha? Kayaknya 2 kali juga ya. Iqbal? Ini kayaknya yang kedua juga deh. Oh, Waktu iya? itu sama Kareza kalau nggak salah. Oh. Iya nggak sih? Bener kan? Iya di sini juga kan? Iya, 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 2000 iya. sekian. Oke. Pengen tahu dong rekomendasi film yang menurut kalian yang kalian tonton di 2025 lalu yang paling membekas. Aku kalau ditanya langsung sentimental value lagi. Oke. Sentimental value Nonton lagi. kayaknya masuk nominasi Oscar juga tahun ini untuk Best Film. Jadi dan kayaknya baru masuk bioskop bulan akan pertengahan Februari. Oh? Itu film Norway Heeh. sebenarnya tentang relationship father daughter tapi anaknya aktris teater, bapaknya sutradara film dan pengen ngajak anaknya. Maksudnya it's a family film sih, cuman Oke. bagus. Oh iya. Family drama. Family drama. Family drama. Apa judulnya? Aku tuh mau duduk takut deh di belakang. Bener kok. Apa judulnya? Baru diajakin syuting di tempat begini aja gue udah takut apalagi main film horor saya. Judulnya Sentimental Value. Oh, sentimental value. Oke. Jot it down, Lutasha. Aku kayaknya All That's Left of You. Oh, Aku nonton di JAV. Itu film tentang generational trauma sebuah keluarga Palestina dan yang bikin gongnya itu ini menceritakan ada kakek, terus turun ada bapaknya, terus turun ada anaknya juga. Oke, all carry the same wounds. Iya betul. Jadi Trauma. kayak tentang keluarganya itu. Oke. JAV tuh apa sih Lutasha? Jogja Netpack Asian Asian Film Festival. Film festival. Festival Oh, film. film festival. Oke, I see. Kalau Iqbal? Ada film aku tonton berulang kali. It's a love movie, love story movie. Cuma sangat kena. Ceritanya tentang pasangan suami istri yang istrinya berusaha untuk bisa nyelamatin suaminya supaya dia nggak melakukan hal bodoh di kemudian hari. Filmnya bagus banget. Kalian harus nonton, judulnya Sore Istri dari Masa Depan. Udah tahu sore. Soalnya kalau gue langsung ngomong sore kayak gitu. Jadi kan I would not believe we fell for that ya. nah iya. Nah, tapi for real sih, maksudnya Sore menurutku film di 2025, film Indonesia di 2025 yang sangat menyita perhatianku sih. Dan bikin aku juga ngajakin teman-temanku yang tidak biasa nonton bioskop untuk datang dan hampir semuanya impress gitu kayak seru juga ternyata nonton film Indonesia di bioskop ya gitu. Komentar mengenai film itu, pernah ketemu orang yang nonton film itu berapa kali? I think I can top you. Oh, udah pernah nonton film itu berapa kali? Kayaknya 5 paling banyak 5 6. Aku kenal orang yang nonton itu 25 kali. 25 kali. Aku juga Yes. pernah mendengar itu. Boleh tahu kerjaannya apa nggak? Tim manajernya salah satu temen gue. Oh wow. Iya. Ya. Tapi emang iya sih, kayaknya buat orang dia pasti ngajakin teman-temannya juga gitu ya. Sayangnya dia sendirian aja. 25 kali sendirian. Iya. Sendirian. Are you okay? Aku pernah dengar kok waktu itu pas peluncuran foto buku sore kan juga Pak Jos ya Iya. yang ngefotoin gitu. Waktu itu tuh nggak sengaja gue juga lagi datang ke event itu, terus ada orang yang mengaku sama setiap pulang kantor dia nonton 24 kali cowok sendiri. Oh. Jadi kayak Who hurt wow, you? ada ya. Damn boy. You Kamu fine? kenapa mau ngobrol aja enggak gitu ya. Itu aku bercanda bilang sama temanku gini, berarti lu kalau bikin memes di Reels yang menarasikan ulang potongan filmnya lu udah apal titik koma kali ya. Banget. Sekarang bring this question to your own path di 2025. Menurut kalian
pekerjaan atau karya apa yang paling membekas yang kalian lakukan di 2025? 2005, aduh. Paling harus Karya tuh ya banyak kan. It Yeah, could be yeah, a yeah, movie, it could be a song, it could be a poem that you write personally for yourself, Oke. or it might be a knitting or a painting or some whatnot. Aduh, ya aku tuh harusnya ada sih. Kalau aku mungkin mencoba dan sebenarnya ini untuk kebutuhan film. Tapi akhirnya menjadi membekas untukku karena aku mencoba stand up comedy for the first time. Get out, really? Coba dong. And it's stressful. Coba kita tes Pasti ya, sebel ya, pasti sebel. Itu kan, itu kan, nonton ya sih. itu kan expected. Kalau gue nggak komentarnya, who hurt you? Iya, nggak ada karena kebetulan ini kan hanya untuk film ya gitu. Jadi kayak awalnya ini lebih karena dicemplungin gitu. Jadi bukan karena kemauan pribadi kayak ini waktunya, tidak gitu. Oke. Dijebak gitu. Tapi justru karena untuk kebutuhan satu film memang karakterku jadi stand up comedian. I see. Tapi dari situ justru jadi belajar bahwa wah gila ya, maksudnya anak-anak stand up itu tuh they're actually very genius menurutku. Karena sebenarnya kan mereka menulis. Mereka menulis, mereka ngebawa materi yang aslinya tuh menyedihkan. Tapi lo bisa bikin sesuatu itu jadi sesuatu yang diketawain orang dan diketawain dirinya sendiri gitu. Jadi kayak dan ternyata susah banget untuk menyampaikan itu secara verbal gitu. Maksudnya kayak maju ke depan, ya kalau emang public speaking lo bagus, ya bagus. Tapi orang tuh expect ketawa kan. Jadi kayak gitu kayak agak stressful. Tapi ya buatku kalau nggak ada film itu dan persiapan film itu mungkin aku juga akan nyoba stand up sampai sekarang sih. Yeah. And after that you see comedian in a different light, right? Exactly. Kayak wah, it's a different level of art juga sih menurutku. Gitu. Apalagi mungkin comedian di Indonesia ya menurut aku tuh jauh lebih menantang daripada di Amerika gitu. Takut diserang deh ngomong gini, tapi gue takut bodo amat. Karena penonton kita, aku wawancara satu stand up comedian, which he validate what my thought are. Karena penonton kita tuh gampang tersinggung nggak sih? Lu mau ngebecandain apa? Ngebecandain agama udah nggak mungkin. Ngebecandain ras, suku nggak mungkin. Gender nggak mungkin. Tapi dulu warkop kayak gitu kan? Sebenarnya, people now are getting more sensitive, I think. Iya nggak sih, don't you think? Iya. Jadi kayak nyerempet jurang terus gitu, kiri kanan jadi sulit banget mereka berkarya. Kalau mengcopy yang di luar negeri gitu, membicarakan mengenai pengalaman hidupnya, udah abis bab 1 sampai 10 udah diulang 2 kali. Iya, gitu. benar. Iya kan, mau main apa? Politik, salah juga. Iya. Makanya kan kalau di show biasanya kan tidak ada, maksudnya tidak ada larangan tidak boleh merekam dan apapun. Kalau show off air ya gitu. Karena ya udah biar cukup di ruangan itu aja gitu. True. Art itu dinikmati at that very present moment. Okay. Leticia. Kalau aku sepertinya jawabannya agak di luar biasanya. Aku soalnya mencoba menjadi produser atau project manager di micro series kita. Iya. Jadi ceritanya di film Monster Pabrik Rambut ini si Kak Kev ini atau Lukman Hakim juga bermain di film ini. Dari situlah kita bersahabat sama beliau. Terus dia ngajak kita untuk bikin sebuah project micro series judulnya Pelan-Pelan Sayang gitu. Awalnya bertiga nih kita. Pelan-pelan sayang. Iya. Udah berapa episode sekarang? Udah mau 25. Sekarang 25 episode. Sungguh proses sayang yang sangat pelan ya. Bener, gak sayang-sayang nih. Gitu. Terus ternyata aku cukup enjoy dengan prosesnya, apalagi sebagai produser atau project manager di series itu. Oke. Ini pengalaman itu membuat kamu menjadi aktor yang berbeda kah? Iya. In what way? Kayak sekarang aku tahu prosesnya di balik layar tuh sebagai gimana susahnya mendevelop dan menyatukan semua kru, tim dan prosesnya yang cukup panjang. Jadi aku semakin apresiatif lah sama kru-kru di belakang layar gitu. Semakin apresiatif. Wow. Iqbal? Wah 2025 banyak banget blessingsnya sih, berkahnya. Kayaknya kalau dari dunia pribadi, aku juga punya project musik di 2025. Project musikku Bale akhirnya bisa main di Kuala Lumpur, di ZEP untuk pertama kalinya. Salah satu cita-cita juga terkabul, alhamdulillah. Kalau dari film kolektif, pastinya
main sama mereka. Itu 2024 deh ya? Sebenarnya itu 2024 ya, baru Bener fotonya. juga, berarti Bisa deh. berkesannya sampai terbawa Bener, terus ke sampai 2024. gue tuh setahun Iya, kemarin bener, kayak bener, bener. gila men gue syuting sama Lutesha sama Aam gitu. Iya. Tapi ya maksudnya gue syuting sama kawan-kawan ini di Monster Pabrik Rambut atau Sleep No More juga jadi salah satu highlight sih. Nungguin iya banget sih. juga untuk teman-teman bisa nonton. Terus sama kayak Ute terlibat juga di balik layar sebagai produser juga untuk film yang insya Allah juga bakal tayang di 2026 ini, Operasi Pesta Pora, shout out. Dia film layar lebar, gue micro series. Ya kan? Sama aja. Kita lucu-lucuan Itu sama aja. aja. Ini sama aja workloadnya. Iya, Tapi iya seneng akhirnya bisa yang tadi Ute bilang sih, akhirnya bisa lebih deep dive sama apa yang terjadi di belakang. Jadi sebagai mungkin orang-orang yang seringnya adanya di depan layar dan biasanya datang udah tinggal syuting, sekarang datang harus lebih pagi untuk kayak Untuk Make ngurusin sure, macam-macam. Kita Dan palanya jadi bercabang ya gitu. banyak to-do list itu di kepala. Cuma ya senang sih kerjainnya. Dan pengalaman itu membuat kamu menjadi seorang seniman yang jauh lebih jujur. Semuanya jauh lebih jujur, jadinya lebih percaya sama intuisi, sama insting dan tahu kalau pertama-tama kalau bikin karya itu yang harus dipuasin diri sendiri sih. Sisanya respon orang dan hasil tuh comes later gitu. Yang penting kita enjoy sama prosesnya. Wow, that's good ya. Kalau bikin karya itu yang harus dipuasin diri sendiri. Berarti buat masing-masing dari kalian, tadinya pertanyaan berikutnya adalah, lu tahu dari mana, ukurannya apa, lu tahu dari mana kalau lu setelah selesai syuting film, oke, I did my max gitu. Ukurannya biasanya apa? Gimana Teh? Kerasa aja sih kayak aku enjoy dengan prosesnya. Aku merasa aku sudah explore semaksimal mungkin karakternya. Aku memberikan tawaran-tawarannya dan berkolaborasi sama sutradaranya. Contohnya salah satu di film ini. Aku ngerasa eksplorasi karakter aku sangat maksimal dan aku senang banget. Ya, sama sih. Ya, kayaknya agak sulit juga sih, maksudnya kayak mendeskripsikan gimana sih rasanya tahu pas gitu. Tapi ya mungkin yang bisa dijelaskan ya kurang lebih perasaan ketika kita tahu kayaknya kita cukup maksimal dan tapi di saat yang sama kita mencoba jujur dan tulus menjadi karakternya gitu. Jadi justru malah tidak ada pikiran kayak gimana caranya gue kelihatan bagus atau gue kelihatan apa enggak. Justru ketika momen itu hilang dan enggak ada, tapi kita tahu kayaknya gue tadi udah paling jujur jadi orangnya deh. Ya udah. Berarti sampai situ karena perkara bagus atau enggak tuh itu udah sesuatu yang kita nggak bisa persif. Iya dan kita pasti bias gitu. Tapi ya gitu. Makanya salah satu komplimen yang aku paling suka, maksudnya kan aku nggak tahu deh, tapi kita sebagai aktor tuh kadang suka takut banget mendengar respon kayak kamu bagus banget apa sebagainya. Buat aku itu menakutkan dibilang kayak gitu. Tapi ketika ada yang ngomong, Man, lo tulus deh jadi orangnya. Wah, itu udah kayak oke, gue lega gitu. Kayak ya udah, maksudnya akhirnya yang lain tuh jadi nggak penting gitu kayak yang penting ketika orang percaya bahwa Manda jadi karakter itu apa adanya, ya udah Ikhlas gitu ya. Kayak udah that's enough sih gitu. Kalimat tadi sih sebetulnya absurd ya buat kita sebagai penonton, kan kita we cannot understand it fully gitu. Memerankan karakternya dengan jujur gitu atau yang disampaikan Lutesha tadi, eksplorasi karakternya full maksimal gitu. Kita kan sebagai penonton apa sih maksudnya gitu memerankannya dengan jujur. Berarti you are immersed into the character and play it. Iya, dengan load dan dengan pengetahuan yang kami punya juga gitu. Jadi kayak nggak ya pasti kan kalau karakter kan ketika karakter dikasih, kita juga menambahkan pengetahuan atau pemahaman kita terhadap karakternya gitu, yang kita tahu gitu ya tentang orang ini kira-kira seperti apa gitu. Tapi kalau hasilnya akhirnya, dan kita merasa jujur membawakannya, gimana caranya orang atau penonton tahu, kayaknya penonton tuh juga berasa apa ya, gue mungkin bilangnya kayak energi. It translate. It translate actually gitu, jadi kayak ya sama halnya ketika kita nonton film bahkan ya gitu, dan melihat aktor siapapun itu dari dalam negeri maupun luar negeri, berasa kok gitu kayak gila ya, maksudnya Mainnya dari dalam hati mainnya dari dalam banget, maksudnya kayak berasa banget ya dia bukan yang gimana-gimana, tapi ya kita tuh kayak nyetrum gitu maksudnya kayak istilahnya tuh kalau di kita electrifying. nyetrum sih, dan nyetrum tuh nggak harus sesuatu yang karena dia melakukan sesuatu yang grand atau yang apa, enggak gitu, tapi kayak we actually believe
orang ini ya dia gitu di filmnya. Believability itu berarti Betul. sebagai penonton. I actually believe that you are him gitu Iya, ya. iya, Oke. Jadi kayak gue nggak melihat, misalnya gue melihat Angelina Jolie di film Maria, gue masih ngelihat Angelina Jolie-nya kurang Iya. jujur berarti ya. Misal ini Iya, itu- contoh. iya, iya. Contoh. Silakan everyone. Angelina Jolie fan. Iya bener, Angelina Jolie nonton loh ini. Iya, nonton What the hell? Kalau Angelina Jolie sih emang kita. Salah ya? Dia bukan British ya? Enggak, kayaknya kalau Oh, dia keluar Tadi dari what the British hell ya? ya, salah ya? Well, it's Angelina Jolie ya. She can be whatever she wants. Kayak aku mau nambahin deh. Aku mau nambahin kayaknya kalau dari sisi penonton kan itu tadi ya, mungkin penonton juga akhirnya bisa ngerasain energinya dari si aktor. Tapi kalau dari aku pribadi kayaknya kapan aku tahu aku sudah memberikan yang terbaik adalah ketika tidak ada penyesalan setelah proyeknya selesai sih. betul. Sesimpel itu gitu. Betul. Dan itu kayaknya cukup bisa dimengerti mungkin juga buat teman-teman buzzer yang lagi nonton sih. Iya, When you iya. do your job, you do your work, terus pulang ke rumah itu nggak ada penyesalan. Aduh, Harusnya oh ya, tadi harus- gua iya, iya, Ini harus What begitu if? ya. nggak ada. Itu You nggak ada. replayed everything Nggak in your ada. mind. Iya. I wish I could have done it this Setuju. way. Iya, jadi begitu itu udah nggak ada, ya udah Ya berarti udah, itu udah udah terbaik selesai, yang gue ya. bisa kasih. Kalau filmnya tayang 1 tahun kemudian dan kita nonton, wah gue bisa lebih baik, tapi itu yang terbaik yang gue bisa kasih 1 tahun lalu. Oke. Mungkin kalau sekarang ya bisa lebih baik Iya, lagi. iya. Is it fair if I ask you, past project ada nggak satu pekerjaan yang kalian, yang ya mungkin Iqbal, karena Iqbal yang ngomong, yang kamu pernah, aduh I wish I could have done it gitu. Better. Kayak ada aja sih, pasti kayak punya voices, Oke. suara-suara itu gitu hampir di setiap project yang dikerjain. Karena kan kita sebagai senimannya masih muda juga, individunya terus grow kan, as a Oke. person gitu, as a Oke. human. Value kita berubah, knowledge kita berubah, learn, unlearn. Jadi pasti ada hal-hal yang kayak, man, harusnya tuh gue gini gitu. Itu sih pasti akan selalu ada sih. On top of your mind, anything come up? Anything safe to mention? gitu sih. Kok cuman gitu sih? Tanpa menyebutkan brand. Tapi pasti ada lah. Dan menurutku itu sangat-sangat wajar ya. Oke. Di shoot kali ini, who are you guys wearing? Ini aku Adrian Gan topnya, Oke. Tria, dan bawahannya Comme des Garçons. Fancy. Tria balloon tapi leather gitu lucu. Lu Tasya? Aku juga Adrian Gan juga satu dress ini. Very intricate. Kamu, I notice it from the runway, Adrian Gan juga. Betul. Ini baju pengantin yang terakhir ya Mas Adrian ya? Oh, pantes tadi dibawa-bawa gitu belakangnya kayak oke gini rasanya jadi mantan. Iya. Diikutin terus. Diikutin terus kan? Iya. Cuma waktu di runway mukanya ditutupin. Sebenarnya kan kita sia-sia dong ya udah datengin Iqbal mukanya ditutupin. Muka ditutupin, kok gak dikasih opsi itu sih? Mana? Nah. Oh itu harus pakai itu, harus pakai itu. Nah ini adalah what if yang tadi terjadi itu ya. Harusnya. Harusnya Tapi rugi dong, Iya, Bazar iya. kalau kamu ditutupin ya kan. Bisa gue aja kali itu mah di dalam gitu. Thank you so much untuk keterlibatan kalian di Movie Issues tahun ini. Thank you Kade. Best of luck untuk 2026. Thank you. Setia menjadi sahabatnya Bazar, jadi kalau kita colek, jadwalnya nggak boleh susah. Thank you everybody, bye.